warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sebelum mengawali pembicaraan ini, marilah kita bersama-sama menyanjungkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita masih diberikan kesempatan hidup di dunia ini. Kita masih diberikan kenikmatan yang begitu besar yang Allah berikan kepada kita semua sehingga kita masih merasakan kenikmatan jasmani dan rohani. Subhanallah, nikmat yang Allah berikan kepada kita jelas tiada terhitungkan. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah penyelamat umat, karena beliaulah suri tauladan dalam kehidupan ini. Dan semoga kita menjadi umatnya yang senantiasa setia kepada ajaran dan sunnahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan pidato yang berjudul Menuntut Ilmu dan Keutamaannya. Ilmu mempunyai peran penting dalam kehidupan ini, karena dengan ilmu yang dimilikinya seseorang akan lebih mampu membedakan yang mana hak dan yang mana batil. Dengan ilmu, seseorang akan lebih mantap dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sudah tahu dasar dan tujuan yang sebenarnya. Namun sebaliknya, apabila orang yang buta akan ilmu pengetahuan agama, maka sesuatu yang dikerjakannya sia-sia karena tidak tahu dasar dan tujuannya. Agar hal semacam ini tidak sampai pada diri orang Islam, maka perlu kita ketahui orang Islam mempunyai kewajiban untuk menuntut ilmu. Berkaitan dengan hal tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu itu wajib bagi orang Islam. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadirin yang berbahagia, orang yang ingin mendambakan kebahagiaan di dunia maka harus mempunyai ilmu. Begitu juga dengan orang yang ingin mendambakan kebahagiaan di akhirat maka harus mempunyai ilmu pula. Dimanapun kita berada, kita harus mencari sekalipun di negeri Cina. Berkaitan dengan hal tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Utlubul ilma walau biswin." Tuntutlah ilmu sekalipun di negeri Cina. Hadis riwayat Baihaqi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu kita ketahui dan ingat bahwasannya mencari ilmu yang paling dominan ketika masa kanak-kanak. Karena pada masa itu daya tangkapnya masih sangat kuat, sehingga ilmu yang diperolehnya pun akan diingat sampai akhir hayatnya. Menuntut ilmu pada masa kanak-kanak bagaikan mengukir di atas batu. Sebagaimana telah kita ketahui, mengukir di atas batu sangatlah susah. Namun setelah nampak ukirannya selama bertahun-tahun bahkan puluhan tahun akan tetap nampak ukirannya dan tidak akan terhapus. Namun sebaliknya, menuntut ilmu di waktu dewasa bagaikan mengukir di atas air. Kita ketahui betapa sangat mudahnya mengukir di atas air, tapi akan terhapus. Belajar di waktu dewasa sangatlah mudah menghafal dan mudah melupakannya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah kita mencari ilmu dengan sungguh-sungguh, maka janganlah lupa mengamalkan ilmu kita kepada yang belum tahu. Perlu diingat, jangan salah mendeskripsikan kata mengamalkan ilmu. Sebagai contoh, ketika kita siswa sedang ulangan, kemudian teman kita meminta sebuah jawaban karena tidak tahu, lalu memberikan jawaban tersebut. Nah, ini yang dimaksud salah mendeskripsikan kata mengamalkan ilmu. Saya kira Anda pun sudah mengerti yang saya maksud. Jangan salah mendeskripsikan kata mengamalkan ilmu. Apabila ilmu kita tidak diamalkan,
Kepada yang belum tahu, maka ancaman Allah yang akan diterima. Agar kita tidak termasuk orang yang diancam Allah, maka kita harus mengamalkan ilmu kita. Hadirin yang berbahagia, demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Manusia memang tidak pernah terlepas dari kesalahan. Apabila dalam menyampaikan pidato ini banyak sekali kesalahan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada kebenaran dalam pidato ini, saya pun menyadari bahwa yang benar itu hanya datangnya dari Allah. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah wa radha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.